Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kilas balik, menelaah kembali tentang satu kata yang digunakan bertahun-tahun lalu di dalam kehidupan Kristen, yaitu kata breakthrough, terobosan. Ya. Sebuah kata yang menyenangkan, membangkitkan emosi, ya, terobosan. Ya. Dimana ketika mimbar berbicara tentang terobosan, maka kita yang mendengarkan menanti-nantikan apa nih yang akan terjadi, apa yang akan berlangsung secara heboh dari pesan terobosan itu sendiri. Nah, bicara soal terobosan, seringkali pesan yang seharusnya, apa yang harusnya kita tangkap, seringkali berbeda. Sehingga tidak jarang ketika memaknai tentang terobosan di dalam hidup, akhirnya berujung kepada kecewa. Mazmur 60 ayatnya yang ke-14 tertulis demikian. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bicara tentang terobosan adalah tentang apa yang kita terima secara tidak biasa dalam hidup ini, atau apa yang kita lakukan secara tidak biasa juga dalam hidup ini. Nah, kata atau istilah terobosan itu berbeda dengan menerobos sesuatu yang benar, tetapi lebih kepada menerobos sesuatu yang biasa. Ya. Dan ini seringkali ketika dimaknai keliru, dimengerti keliru, maka ujungnya adalah orang menjadi kecewa karena menganggap apa yang dia pahami toh akhirnya sia-sia. Padahal sesungguhnya semua menjadi sia-sia karena memang kita yang gagal untuk memahami tentang terobosan itu sendiri. Mazmur 60 ayat yang ke-14 mengatakan mengenai perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Firman juga mengatakan bahwa anak cucu orang benar perkasa di bumi. Kata perkasa mengacu kepada pesona Tuhan pada kehidupan seseorang. Jadi sesungguhnya ketika kata perkasa bicara tentang God captivate, berbicara mengenai melakukan perbuatan gagah perkasa, maka seharusnya terobosan adalah sebuah perbuatan yang dilakukan, yang dibungkus oleh pesonanya Tuhan. Yang mana perbuatan tersebut menebar pesonanya Tuhan. Bukan tentang diri sendiri, bukan tentang keperluan diri, tetapi berurusan dengan pesonanya Tuhan yang ditebarkan. Oleh karena itu, kenapa seringkali terjadi pemahaman yang berbeda? Karena faktor di mana proses yang tersembunyi dari momentum yang disebut terobosan tersebut. Nah, ini yang pertama, bahwa dalam terobosan seringkali momentum menyembunyikan proses. Sehingga orang yang melihat, orang yang mendengar, kita mengatakan bahwa wah ini luar biasa, ini dahsyat, tapi kemudian kita menutup mata terhadap prosesnya. Ya. Ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang kisahnya memberi pesan tentang terobosan. Ada pembangunan tembok Yerusalem yang selesai dalam 52 hari. Ada laut Teberau yang terbelah, lalu kemudian sebuah bangsa yang berjalan kurang lebih 2 juta jiwa melintasi laut. Dan masih banyak lagi. Esther yang harus bersaing dengan sekian banyak putri-putri, yang kemudian ujungnya dia yang dipilih, dan kemudian akhirnya dari posisinya sebagai ratu bisa membuat sebuah kebijakan yang menyelamatkan orang Yahudi pada masa itu. Momentumnya yang kita lihat adalah kejadian ini luar biasa, dampaknya luar biasa, tetapi seringkali yang kita lupakan bahwa ada proses yang luar biasa di balik itu. Ya.
Oleh karena itu, dalam terobosan seringkali momentum menyembunyikan proses. Sekali lagi, terobosan harusnya adalah tentang pesonanya Tuhan, di mana Tuhan menebarkan pesonanya dari sebuah kejadian demi kejadian, dari orang-orang biasa yang kemudian mengalami perkara-perkara yang luar biasa, yang mana perkara tersebut akhirnya dibungkus oleh pesona Tuhan, yang ujungnya adalah banyak orang mengenal Tuhan melalui cara-caranya yang tidak biasa, bukan menjadi mengenal pribadi manusianya yang mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut oleh karya Tuhan. Oleh karena itu, sekalipun momentum terobosan menyembunyikan proses, mari buka mata kita untuk proses, buka hati kita untuk proses, karena sesungguhnya terobosan pada dasarnya adalah supernatural, bukan supranatural. Bagaimana terobosan yang Allah kerjakan mengambil rupa sebagai Kristus dari sorga sampai ke kayu salib, terobosan ini juga ada prosesnya. Karena itu, mari sama-sama buka hati, pikiran, dan lihat dengan mata roh kita bahwa tidak ada terobosan di dalam hidup ini yang tanpa proses. Karena itu mari hormati proses dalam kehidupan ini, dan percayalah kalau apapun yang Anda dan saya lakukan, semuanya untuk tujuan membuka pesonanya Tuhan. Pasti hal-hal yang tidak biasa terjadi. Dan ingat, ujungnya adalah momentum yang menebarkan pesonanya Tuhan. Nah, yang kedua, bicara mengenai terobosan, kalau ada proses, maka di sana juga enggak sembunyi yang namanya penderitaan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-6 tertulis demikian. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya, saya highlight, Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. Adalah sebuah mutlak. Ya, saya menyebutnya mutlak, di mana antara penderitaan dan penyempurnaan karakter itu sejalan. Ya. Simpul mutlak dari sebuah terobosan adalah penderitaan sebagai alat penyempurnaan karakter. Oleh karena itu, tidak ada yang suddenly terjadi. Yang sebenarnya tiba-tiba terjadi itu adalah orang-orang yang tidak menyimak. Kita sama-sama ingat, kita sama-sama tahu tentang bagaimana Nuh membangun bahtera. Durasi bahtera itu dibuat kurang lebih 120 tahun. 120 tahun itu waktu yang enggak sedikit. Dan selama 120 tahun tiap hari dia diejek orang. Karena membangun bahtera di tempat yang tidak mungkin air melintas di sana. Nah, setiap hari dia terus bangun, terus progres, terus bangun, terus lanjut, terus dihina, terus saja. Ya. Sampai kemudian air bah datang dan seolah semuanya suddenly. Sementara pesan dari Tuhan sudah lama disampaikan. Karena itu, di mana sebuah terobosan akan terjadi, maka di belakangnya sudah terlebih dahulu ada penderitaan sebagai alat penyempurnaan karakter. Karena memang Allah tidak fokus kepada keadaan Anda dan saya. Yang Allah fokus adalah sikapmu, sikapku terhadap sebuah keadaan. Ketika sikap kita benar terhadap sebuah keadaan dan situasi, benar, saya sebut benar bukan sekedar baik, tetapi bagaimana Anda dan saya memilih untuk mengikuti Tuhan dengan jalan membuka hati dan tundukkan logika kita, maka di sana terobosan terjadi. Prosesnya ada penderitaan, ada hinaan, ada dianggap tidak normal, dianggap tidak biasa, dianggap aneh-aneh, dianggap tidak wajar.
Bahkan pada masa-masa akhir, gereja yang membangun fundamental berpikir berakar daripada gereja mula-mula, bagaimana Kristus ingin membangun gerejanya, itu justru sekarang dianggap aneh. Ya. Yang nggak dianggap aneh sekarang yang sibuk bangun bangunan. Ya. Sekarang ini yang kita fokus untuk bangun manusia malah dianggap aneh. Ngobrol sana sini sesama hamba Tuhan yang ditanya alamat gedungnya di mana. Ya. Sibuk dengan bagaimana sistemnya dibangun. Bagaimana programnya dalam 1 tahun. Dan mulai lupa pada akar yang seharusnya. Berapa banyak yang hidupnya berubah. Berapa banyak mereka yang dilayani hari ini juga ikut melayani. Seharusnya ke sana pondasinya. Tapi pondasi yang demikian hari ini justru dianggap freak. Ini aneh. Ya. Karena nggak banyak yang barisannya begitu. Maka dari itu bicara soal demokrasi, bicara suara terbanyak, dengar ini. Belum tentu suara terbanyak itu yang benar. Karena yang benar itu suara Tuhan. Namun seringkali kita menyerah kepada berapa banyak yang bersuara sama. Saya lebih memilih sendirian tapi bersama dengan Tuhan daripada rame-rame tapi ujungnya binasa. Sebuah simpul mutlak dari sebuah terobosan adalah Anda dan saya harus menghormati penderitaan ketika semakin hari kita disempurnakan dalam karakter. Karena sesungguhnya lagi-lagi bukan situasinya, bukan kondisinya, bukan apa yang kelihatan yang mau dirubah dari apa yang di luar diri manusia, tapi manusianya. Bicara tentang rancangan Allah di dalam hidup ini, yang sering kali menjadi kita keliru adalah karena kita fokus pada bentuk rancangan itu. Sementara Allah tidak pernah menjanjikan bentuk dari rancangan. Yang Allah janjikan adalah rancangan yang Dia buat untuk Anda dan saya. Anda dan saya masuk di dalamnya. Dan kita mengalami dari nilai rancangan itu. Damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Itu kan semuanya bicara value, tidak bicara bentuk. Namun kita mulai terjebak fokus kepada bentuk. Ketika kita mulai fokus kepada bentuk, ini masalahnya. Akhirnya karakter dikesampingkan. Penderitaan digeser. Memilih mana yang kita suka. Akhirnya apa? Nggak jadi apa yang Tuhan mau. Kita berpikir kita sedang mempersiapkan sebuah terobosan. Tapi sebenarnya kita sedang mempersiapkan apa yang kita mau. Oleh karena itu, bicara sekali lagi tentang terobosan. Roma 12 ayatnya ke-16 di sana tertulis, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terobosan. Wow. Terobosan itu bukan sekedar perubahan keadaan. Namun sesungguhnya adalah perubahan pandangan. Karena bagaimana keadaan berubah bukan itu yang lebih penting. Yang lebih penting adalah bagaimana Anda dan saya punya cara berpikirnya Tuhan, sehingga kita memandang seperti Tuhan memandang terhadap situasi yang ada. Tanpa itu tidak ada yang namanya terobosan. Karena sesungguhnya terobosan nggak bicara keadaan kok. 52 hari tembok Yerusalem yang hancur dibangun kembali. Bukan tentang 52 harinya kok. Bukan tentang temboknya kok. Tapi tentang sebuah generasi yang kemudian dikembalikan kepada rancangan Allah. Sehingga dibangunlah sebuah generasi yang berserah kepada Tuhan, yang tunduk pada pimpinan Tuhan. Akhirnya perubahan pandangan terjadi. Ketika perubahan pandangan terjadi, maka apapun badainya, Anda dan saya tetap lebih daripada pemenang.
karena lebih daripada pemenang secara iman, de jure secara yuridis, Anda dan saya adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Namun lebih daripada pemenang bukan sekedar slogan dan sebutan, tetapi adalah kehidupan yang nyata. Di dalam perjalanannya, Anda dan saya harus membuat kehidupan lebih daripada pemenang itu nyata dalam hidup kita masing-masing. Dan rupanya ini adalah tentang perubahan pandangan. Ini bukan tentang kita membongkar bangkirkan dunia di sekitar kita, tapi tentang cara pandang kita yang berubah. Ketika cara pandang berubah, maka Anda dan saya akan bertindak. Makanya manusia diberikan akal budi. Ketika akal budi kita menghormati penderitaan untuk pembentukan karakter, maka kita dipenuhi oleh cara berpikir kebenaran. Akal budi bukan tentang akal-akalan. Orang melihat terobosan, tapi yang menjalaninya sebetulnya mengerti tentang proses yang pada satu hari nanti terjadi momentum. Hari ini secara lalu lintas mungkin bisa masuk dalam kategori terobosan. Ketika undangan masuk dari tahun lalu untuk melayani di Kota Bandung hari ini, ya mendekati 1-2 minggu melayani di Kota Bandung, saya coba mempelajari situasi yang ada pada masa ini. Akhirnya gereja memberikan sebuah surat dalam bentuk surat tugas pelayanan, sehingga ketika terjadi penyekatan pemeriksaan di jalan, saya punya modal untuk bisa masuk Kota Bandung. Dan saya coba akhirnya mengamati bahwa seringkali terjadi penyekatan itu hanya di akhir minggu, Sabtu atau Minggu. Akhirnya kami putuskan untuk masuk ke Kota Bandung di hari Jumat. Dan betul ketika kita masuk di hari Jumat itu kosong. Ya, tidak ada pemeriksaannya. Tapi yang tidak enaknya adalah ketika kami masuk di Kota Bandung, peraturan hari itu juga turun. Bahwa tidak boleh ada rumah makan yang dine-in, semuanya harus take away. Sehingga kami hanya seperti pindah kamar, pindah kota. Dari rumah yang ada pindah ke kota lain, hanya masuk kamar dan udah diam di situ. Ya. Sampai akhirnya jadwal pun berubah, yang harusnya ada beberapa kali dan hanya 1 kali pagi, Minggu. Ya. Sampai-sampai kemarin ya seorang sahabat ajak kita jalan, harus makan. Dari Kota Bandung kita harus makan sate itu ke Cimahi gitu, jauh ya. Karena di sana yang bisa dine in. Ya. Dan tadi malam ketika kembali ke tempat kami menginap, berpas-pasan dengan area di mana gedung kami tidur itu adalah gedung yang menghadap kepada akses masuk ke Kota Bandung. Saya coba pelajari situasinya, bagaimana dari sore malam itu sepi. Ya. Dari sana hasil analisa, ya, saya akhirnya mengambil keputusan setelah khotbah ibadah jam 7.30, kita selesai jam 8:30. Kami putuskan untuk kembali saja pulang. Dan dari analisa yang saya lakukan di hari Sabtu, saya sudah katakan kepada istri bahwa saya percaya kita hanya butuh waktu tempuh kurang dari 3 jam untuk sampai di rumah. Kalau betul apa yang saya analisa, tidak ada orang yang masuk Bandung untuk wisata selain hanya untuk urusan-urusan yang penting. Ya, karena kalau kita kembali arah Jakarta di hari Minggu pasti akan numpuk lalu lintas. Dan betul, saya perhatikan jam yang ada di mobil, 9.12 saya masuk tol Pasteur, dan 11.19 kami sampai, ya, sampai di tempat. Jadi 2 jam pas dengan kecepatan berkisar 120-140 sampai. Ya. Kalau cuman orang yang dengar, ya,
Wah, 2 jam Bandung Depok. Wah, itu terobosan. Iya, terobosan memang selalu untuk mereka yang hanya menonton. Tapi buat kita yang sudah menganalisa, kita yang menjalani prosesnya, itu nggak lebih dari sebuah perjalanan. Karena itu jangan terjebak dengan istilah terobosan. Karena sesungguhnya perubahan pandangan itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup Anda dan saya. Dan yang terakhir tentang terobosan, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja nih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perbuatan yang besar dari Dia. Untuk siapa? Melalui Anda dan saya. Supaya kita ini memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang terakhir, pesan Tuhan dari renungan ini, dari kebenarannya yang kita olah dari pimpinan Roh Kudus pada kesempatan ini, bahwa sesungguhnya terobosan itu terjadi oleh karena tuntutan rancangannya. Terobosan terjadi oleh karena tuntutan rancangannya. Tidak sekalipun terobosan itu terjadi karena kebutuhan manusia yang mendesak. Ingat, kebutuhan Anda dan saya yang mendesak tidak mengerjakan terobosan. Yang ada adalah hanya orang kepepet lalu kemudian mulai akal-akalan. Tapi skenario terobosan yang sesungguhnya adalah terjadi oleh karena tuntutan dari rancangan Tuhan itu sendiri. Karena itu pastikan Anda dan saya tenggelam dalam rancangan. Hidup, menghidupi hidupmu dalam rancangan. Sehingga orang-orang di luar sana bisa melihat hidup kita jadi berita tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ingat, terobosan bukan goalnya. Tetap hormati proses. Sementara Anda dan saya mengerti tentang simpul penderitaan dan pembentukan karakter, di mana kita paham bahwa perubahan keadaan tidak lebih penting daripada perubahan pandangan, maka sesungguhnya terobosan itu sedang terjadi dan berlangsung. Mereka yang ada di luar sana, yang tidak paham tentang prosesnya, mereka akan melihat ini sebagai sebuah terobosan. Tapi kiranya Anda dan saya tidak hanya menjadi penikmat terobosan, tetapi sebagai pelaku terobosan di dalam proses yang Tuhan beri Anda dan saya kesempatan untuk masuk di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.